berkembang. Yuk! Teknik industri berfokus pada efisiensi sistem integral yang melibatkan manusia, material, mesin, dan informasi. Perkembangan Telkom University menjadi smart campus berbasis digital menuntut adanya corak kepemimpinan baru di lingkungan akademik maupun kemahasiswaan. Perkembangan tersebut bukan sekedar modernisasi fisik dan fasilitas, melainkan sebuah studi kasus perilaku organisasi yang hidup. Bagi jurusan teknik industri, dinamika perkembangan kampus ini memberikan gambaran real bagaimana interaksi individu, kelompok, struktur, dan teknologi di dalam organisasi saling mempengaruhi untuk menciptakan sistem kerja yang produktif, adaptif, dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 3 dari kelas T4811. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri yaitu Yesenia Salsabila dengan NIM 1020 1240 0340. Saya Cheryl Surprise Precious Tanggal dengan NIM 1020 1240 0202. Saya Alia Syabina Sudais dengan NIM 1020 12 400 191. Saya Mahira Nurul Alia dengan nomor NIM 1020 124 001 181. Perkenalkan, nama saya Nala Salsabila dengan NIM 1020 12 400 222. Perkenalkan, nama saya Fatarani Aisyah dengan NIM 102012 400 142. Perkenalkan, nama saya Ceci Kirani dengan NIM 1020 124 00092. Kami akan berdiskusi mengenai tugas besar yaitu analisis perilaku organisasi pada perusahaan PT TKK. Halo Alia. Halo Bella. Nah, biar semuanya kita kebayang nih, apa sih PT TKK itu? Boleh dong Al, diceritain sedikit mengenai PT TKK itu sebenarnya perusahaan yang gimana? Oke, boleh banget Bel. Nah jadi guys, PT TKK ini adalah awalnya berdiri tahun 2012. Nah sebagai perusahaan manufaktur logam. Tapi mulai tahun 2019 mereka itu melihat ada peluang gede nih di sebuah pasar mesin kopi rumahan. Jadi mereka pivot fokus ke produk itu. Dan juga pas pandemi kemarin gila banget demand-nya naik drastis. Pendapatan mereka juga melompat dari sebelum pandemi. Nah tapi masalahnya gara-gara permintaan yang naik tajam, operasional mereka tuh malah keteteran karena nggak bisa memenuhi semua demand yang ada di perusahaannya, karena struktur lama-lama yang apa-apa harus nunggu keputusan dari direktur utamanya. Jadi kayak mereka tuh mengalami permasalahan lah dalam pandemi karena pertama demandnya naik, tapi untuk memenuhi demand masyarakat itu nggak bisa, jadinya apa-apa harus ke direktur utamanya gitu. Wah, jadi sebenarnya cuannya tuh gede banget ya Al. Tapi bener sih, semakin gede perusahaannya itu biasanya semakin kompleks juga masalahnya sih. Iya benar, makanya. Nah, tadi kan udah dikasih tahu nih sama Alia, PT TKK itu sebenarnya perusahaannya seperti apa. Nah, kalau ngomongin soal operasional yang keteteran tadi, aku mau nanya nih sama Hasya, sebelum mereka melakukan transformasi itu, kondisi unit kerja yang seperti apa sih yang mereka gunakan, work group atau work team gitu? Kalau dari hasil analisis kelompok kita kemarin, awalnya tuh mereka masih murni pakai work group, bukan work team. Kenapa? Karena struktur lama mereka itu masih berbasis unit banget atau unit base. Terus semua keputusan sentralistik di tangan direktur. Habis itu sedangkan staffnya cuma fokus kerja di bagian masing-masing tanpa koordinasi lintas fungsi. Yang mana hasil kerja perusahaannya pun akumulasi dari kerjaan individu, belum ada sinergi positif yang makin efektif. Nah, aku tuh mau nambahin sedikit dari jawaban Hasya tadi. Buktinya kalau mereka tuh masih work group adalah kurang efisien itu kelihatan dari utility kapasitas produksinya yang mereka tuh cuma 50-60% doang. Terus banyak produk cacat atau reward, terus sisa bahan bakunya masih numpuk, terus sama sering macet atau bottleneck. Makanya pas mereka mutusin untuk ganti strategi ke MTO, jadi make to stock, jadi mereka tuh otomatis harus merubah jadi work team. Tim pemasaran, produksi, sama logistik nggak bisa jalan sendiri-sendiri lagi, harus saling berkesinambungan. Setuju, berarti emang udah tuntutan keadaan yang membuat mereka menjadi tim.
tadi kita udah tahu nih, jadi di PTTKK itu dia menggunakan work group atau work team. Nah, sekarang kita geser nih. Yuk, kita geser. Di sini kita akan ngebahas masalah SDM di PTTKK. Nah, jadi di PTTKK itu kan mayoritasnya lulusan SMK ya, bener nggak? Bener banget. Nah, jadi kan biasanya yang lulusan SMK itu performanya itu kan kadang masih naik, masih turun. Nah, gaya kepemimpinan yang seperti apa sih yang paling cocok buat ngelit mereka nih? Coba dong Mahira sama Naila disampaikan pendapatnya. Oke, dari aku dulu kali ya. Kalau menurut aku tuh paling pas kita pakai gabungan antara transformational leadership dan situational leadership. Lewat kepemimpinan transformasional ini, para bos harus bisa memberi contoh dengan menggunakan pendekatan inspirasional motivation. Maksudnya tuh mereka harus bisa meyakinin para siswa-siswi SMK ini kalau misalkan target pasar yang lonjak itu bukan hanya sekedar beban kerja saja, tetapi sebagai peluang bagi mereka untuk berkembang bersama dengan sebuah perusahaan tersebut. Aku setuju sih apa kata Mahira. Tapi aku mau dengerin dulu nih pendapat dari teman aku satu lagi, yaitu Naila. Boleh dong Nay, gimana? Dan menurut aku untuk yang dikatakan Mahira itu udah benar, tetapi ada salah satu aspek lagi yang gak kalah penting, yaitu di intellectual stimulation, di mana banyak masalah bottleneck dan juga barang cacat. Nah, pemimpin harus memancing para pekerja dan lulusan S1 untuk yang baru direkrut untuk mengasih ide kreatif. Jangan dikit-dikit untuk menyalahkan bawahan. Dan juga untuk para karyawan SMK yang masih butuh bimbingan ekstra, manajer bisa terapin situational leadership biar arahannya lebih jelas dan juga lebih terarah sampai mereka benar-benar adaptif sama sistem yang baru. Wah, mantep banget ya insting kepemimpinan dari dua rekan saya. Tadi kita udah tahu nih, merubah kebiasaan orang atau merubah sistem lama itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasti ada resistensinya. Nah, kalau kita bedah lagi nih, pakai teori Kurt Lewin, tantangan terbesar dari PTTKK ini apa sih sebenarnya? Coba dong Kiran sama Cheryl diulas lagi dong, coba. Boleh deh dari Kiran dulu. Oke, kalau misalnya dari teori Kurt Lewin, nah teori ini tuh sebenarnya di breakdown jadi 3. Ada yang namanya unfreeze, terus kemudian movement, dan juga ada yang namanya refreeze. Nah, tahap pertama nih yang namanya itu unfreeze, yaitu mencairkan, yang dimana ini tuh gimana caranya bikin semua orang sadar kalau cara lama tuh udah nggak relevan. Misalnya nih, sebuah perusahaan punya proyeksi permintaan pasar yang sekitar 150 unit per bulan. Tapi tuh kapasitas produksi yang lama tuh cuman ada 10 unit, yang dimana keputusannya masih harus nunggu direktur aja. Nah, budaya ini tuh serba lambat, yang mestinya tuh dicairkan semestinya. Oke, aku setuju sih. Coba dong aku mau dengar dari Cheryl gimana? Ya benar, masuk ke tahap yang kedua, yaitu ada yang namanya movement atau perubahan, di mana di sini itu tantangannya sistem produksi itu beralih total dari MTO menjadi MTS. Setelah itu mereka juga mulai investasi mesin otomatis baru dan merekrut lulusan S1. Nah, pekerja lama itu pasti kan ada yang namanya rasa cemas buat beradaptasi sama teknologi baru. Lalu yang terakhir tadi yaitu di tahap refresh atau membentukkan kembali. Tantangannya adalah gimana caranya biar SOP baru, terus pembagian tugas dan pelatihan yang sudah dibikin itu benar-benar menetap jadi budaya kerja yang permanen. Keren banget ya penjelasan dari teman-teman aku semuanya. Nah, jadi diskusi kita pada sore hari ini tuh benar-benar ngebuka mata kita soal proses transformasi dari PTTKK. Sebelum sesi diskusi ini saya tutup, izinkan saya selaku moderator memberi kesimpulan pada forum diskusi kita kali ini. Nah, jadi yang pertama itu adalah perubahan pola kerja dari PTTKK. Dari PTTKK ini yang awalnya itu dia menggunakan work group, setelah bertransformasi dia berubah menjadi work team. Nah, kemudian yang kedua ada kepemimpinan yang fleksibel, yang dimana kombinasi antara transformational dan situational leadership, yang dimana pemimpin itu harus bisa ngasih inspirasi, memicu inovasi tanpa budaya saling menyalahkan, dan mengasih bimbingan yang pas buat karyawan
terutama pada lulusan SMK. Kemudian yang ketiga itu ada manajemen perubahan yang terstruktur, yaitu berdasarkan teori Kurt Lewin yang tadi udah dibahas. Tantangan perusahaan adalah mencairkan manajemen gaya lama, ngebimbing karyawan biar nggak cemas pas adaptasi sama teknologi dan sistem MTS. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari kelompok 3. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.